Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Gimana kabarnya sahabat belajar? Hari ini kita akan bersama belajar dengan materi baru. Sahabat belajar, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pola bilangan koordinat kartesius. Bagaimana sahabat belajar? Sudah paham? Nah, hari ini kita akan belajar dengan materi baru. Tentu saja diperlukan kesiapan dari sahabat belajar untuk bisa belajar bersama dengan menyaksikan tayangan video berikut ini. Sahabat belajar, materi kita kali ini adalah untuk itu sahabat belajar, ayo kita siapkan segala sesuatunya untuk sama-sama belajar tentang materi relasi dan fungsi. Selamat belajar. Sahabat belajar, kita bertemu kembali dengan materi lanjutan dari relasi dan fungsi. Hari ini kita akan belajar apa itu pemetaan atau fungsi. Lihat dulu di buku paket, yaitu tentang karakteristik fungsi. Nah, di buku paket bisa kalian lihat di sana di halaman 89 ya. Nah, ini ada karakteristik fungsi. Dapatkah kalian memahami pesan berikut? Nah, ini kan bingung nih ya. N, S, Q, V, R, Q, B, D. Ini gimana? Tentu saja kalau kita selesaikan masalah ini dengan mempelajari relasi dan fungsi. Jadi tanpa mengetahui kode sandinya, pesan di atas tentu tidak bisa dimengerti. Lain halnya jika kita punya kode pesan seperti berikut. Nah, ini biasanya hal seperti ini biasanya dipelajari di latihan pramuka ya. Nah, ini ada kode rahasia, misalkan ini A itu pasangannya dengan D. Jadi maksudnya kalau ada huruf A besar bisa dengan D kecil, atau sebaliknya D kecil itu sama dengan A ya. Dan seterusnya nih, B dengan E, C dengan E. Nah, ini kemudian kuncinya lihat di bawah pot mawar ya. Tinggal dihubungkan saja. N kita lihat ya, yang kecil hubungannya apa itu? K kan ya. Kemudian nah ini X ya, X kecil kita lihat X kecil hubungannya dengan Q. Berarti ini dibacanya Q ya kan. Nah, ini jadi tinggal dikaitkan. Berarti N itu tadi dengan huruf K ya. Dan seterusnya. Demikian ilustrasi atau perkenalan bagaimana kita pelajari tentang fungsi. Sekarang kita menuju ke pengertian dari pemetaan atau fungsi. Pengertian pemetaan atau fungsi kita akan bahas sama-sama. Pengertian pemetaan atau sama dengan fungsi. Pemetaan adalah, ingat, pemetaan adalah, ingat ya. Nah, apa itu pemetaan? Kita lihat di sini. Pemetaan ialah relasi hubungan yang khusus. Nah, ini ada yang khususnya antara dua himpunan syaratnya, di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu pasangan anggota himpunan kedua. Ini poinnya. Jadi fungsi atau pemetaan ini harus ada relasi jelas ya, kemudian khusus dua himpunan, di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu pasangan. Bagaimana
Bagaimana ini? Kita coba bahas bersama-sama lebih lanjut. Apa itu yang disebut dengan fungsi atau kebutuhan. Nah, kita lihat di sini ada dua relasi. Yang pertama adalah relasinya yaitu anak dari himpunan A-nya adalah nama-nama anak ini. Himpunan B-nya adalah nama-nama bapak. Kemudian kita lihat di sini anak dari Ari anak dari Pak Amin, ya kan? Kemudian Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Kamal juga, Edo anak dari Pak Kamal, kemudian Dodi anak dari Pak Amin. Kita lihat ini yang himpunan ini, himpunan A. Semua anggota himpunan A atau biasa disebut nanti daerah asal ya, atau biasa disebut dengan namanya domain. Kita belajar domain ya. Lihat pasangannya, dia hanya satu kali dia, satu kali ya. Nah, yang demikian ini setiap anggota daerah asal punya hubungan satu kali. Ini yang disebut dengan fungsi. Itu poinnya. Jadi setiap anggota daerah asal dia punya hubungan satu kali, ya, tidak boleh dua kali, ya. Kayak itu. Nah, sekarang lihat yang kedua ini. Ada diagram kanan yang kedua, yaitu hubungannya antara himpunan A dengan yang kelipatan dari. Lihat, 9 kelipatan dari 3, 10 kelipatan dari 2, 10 juga kelipatan dari. Nah, di sini lihat. Nah, ini ada anggota daerah asal dia punya hubungan 2 kali. Kemudian yang ini berapa kali? 4 kali. Dan yang ini 13, 11 dia tidak punya hubungan. Maka ini namanya bukan fungsi, ya. Ini bukan fungsi. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena tidak memenuhi tadi persyaratannya. Kalau fungsi itu satu kali hubungannya, tidak boleh. Kalau ini yang lebih, ada yang kosong, tidak boleh. Demikian. Bisa dipahami ya? Jadi bagaimana relasi yang merupakan pemetaan atau fungsi. Nah, lanjut. Ini jawabannya ya. Ini adalah relasi fungsi yang merupakan pemetaan anggota himpunan pertama. Ada yang mendapat lebih dari pasangan dan ada pula yang belum mendapat pasangan, ada yang kosong ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Diketahui A, kita himpunan P ya, himpunan P anggotanya A, B, dan Q adalah 2 dan 4 dalam bentuk diagram panah. Tunjukkan semua pemetaan yang mungkin. Yuk sama-sama ya. Coba ambil kertasnya. Kemudian kita coba mengerjakannya. Yang pertama, bagaimana dari P ke Q dalam bentuk diagram panah yang menunjukkan semua pemetaan. Nah, di sini ada ada catatannya yang menunjukkan semua pemetaan. Jadi ini adalah fungsi itu ya, yang merupakan fungsi di sini. Bagaimana? Silakan dicoba. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita coba. Jawaban yang pertama mungkin adalah gimana? Nah, ini bisa saja ya kan ya. A ke angka 2, B ke angka 2, C ke angka 2. Itu kemungkinan pertama. Ya, di sini kita lihat di sini A
kali ya, B 1 kali, C 1 kali. Sekarang gimana nih angka 2 nih? Kok pasangannya nggak jadi masalah ya, karena di fungsi atau pemetaan itu daerah asal yang jadi pokok masalahnya. Jadi catatannya ada di daerah asal dia punya 1 kali hubungan ya, tidak boleh lebih. Demikian ya. Nah, berikutnya kemungkinan yang berikutnya, nah seperti ini, mungkin juga seperti ini, yang berikutnya seperti ini. Nah, ini ya, ini banyak sekali nih, kita lihat. Ada lagi? Oh, ternyata ada. Mungkin ada lagi? Oh iya, ternyata masih mungkin. Nah, cukup ya? Oh, ternyata ada berapa tadi? Ada yang mungkin, kalau sempurna yang mungkin ada 8 pasangan. Ya, ada 8 yang memungkinkan hubungan dari P ke Q. Kita lihat P anggotanya ada berapa ini? Anggota ya? Q ada 2. Nanti kita bisa ambil kesimpulan. Yang B nih. Sekarang dibalik nih, dari Q ke V. Nah, dari Q ke V. Ternyata dari Q ke V kita lihat ada perbedaan nih. Nah, dari Q ke V ternyata lebih banyak ya. Nah, lihat, lebih banyak ya dibanding dengan yang tadi. Yang tadi kan ada berapa tadi? Nah, ini ada 8. Kalau yang ini ada berapa? Ada 9 ya. Kasih tahu kesimpulan untuk menentukan banyaknya pemetaan. Contoh, misalkan ini bacanya banyaknya HP ada 3, kemudian banyaknya anggota Q ada 2, maka bisa seperti ini. Kesimpulannya, jika banyaknya anggota A dan banyak anggota M, maka banyak pemetaan dari A ke B itu dipangkatkan saja ya. Ya, jadi M K ini dari mana? Kita lihat sana. M ya. Jadi M berpangkat. Terus ya, jadi M itu banyaknya anggota B, banyaknya anggota B berapa? Nah, itu dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Tadi yang pertama itu berarti 2 pangkat ya. Karena apa? Tadi Q-nya ada 2 kan anggotanya, kemudian P-nya ada 3, kemudian 2. Tapi pada soal yang kedua itu dibalik, berarti banyaknya apa ini? Yang ini tadi apa ini? Nah, anggota daerah kawan ya. Pangkat 2. Catatan, pada setiap pemetaan atau fungsi, himpunan pertama disebut daerah asal. Nah, ini daerah asal ya, atau domain. Himpunan kedua disebut daerah kawan atau domain. Anggota himpunan kedua yang mendapat pasangan disebut daerah hasil ya. Itu tadi daerah asal, kemudian ada ringnya. Nah, seperti ini ya. Mana daerah asal, mana daerah kawan atau domain. Nah, ini semuanya termasuk daerah asal ya. Atau domain yang ini. Nah, ini termasuk daerah kawan. Sementara yang ini yang hijau ini itu termasuk daerah hasil atau ring. Demikian ya, jelas ya perbedaan antara daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Kita lanjut.
contoh yang berikutnya. Diketahui banyaknya anggota A 4 dan banyak anggota B, tentukan banyak penguatan yang mungkin. Jadi tinggal gampang kan? Berarti A sebagai domain, himpunan B sebagai domain, maka rumusnya adalah banyaknya penguatan dari A ke B adalah 4 banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota yang demikian. Bagaimana menentukan banyaknya pemanaan yang mungkin terjadi dalam suatu soal ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, kita coba di buku paket ya. Ya, silakan dipelajari buku paketnya. Ini tentang kata sandi, ini hubungannya dengan fungsi ya. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat buku paketnya. Silakan dicoba bagaimana menyelesaikan. Nah, ini contoh fungsi. Apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan B dengan suatu anggota B? Ya atau tidak? Apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomainnya? Ya tidak. Nah, kita lihat sini ya. Coba selesaikan ini. Ini kita lihat ini. Satu itu termasuk daerah asal kan? 2 daerah asal. Kemudian 3 juga daerah asal. Apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan satu anggota B? Kita lihat di sini A itu tadi di atas A itu himpunan bilangannya 1, 2, 3 ya kan? Kemudian B itu AB-nya, A dan B-nya. Kita lihat sekarang sini ya. Bagaimana pernyataannya? Apakah setiap anggota satu A selalu dipasangkan dengan satu anggota B? Satu kan? 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Ya atau tidak ini? Ya? Kan? Berarti setiap anggota A selalu dipasangkan dengan satu anggota B ya kan? Ya. Ini jawabannya ya. Dan yang ini, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain yang satu ini, ya kan? Jadi dia daerah asalnya hanya satu kali di daerah asal 1, 2 ya ini kan? Berarti domainnya hanya satu saja di kodomain. Nah, ini juga ya kan? Sekarang yang kedua ini 1, 2, 3 ini juga ya kan? Ini juga ya. Ini 2 A 3 1 ke A 2 ke A 3 ke B ya kan? Ya kan? Nah, ini lihat aja nih. Ya. Berarti daerah asalnya tidak 2 kali dia. Demikian ya contohnya. Apakah setiap anggota selalu dipasangkan? Nah, kita melihat selalu atau bagaimana? Lihat tabel ini ya. Nah, ya itulah untuk memahami fungsi ya. Jadi fungsi berbeda dengan relasi ya. Jadi kalau relasi itu hubungan tidak punya ciri atau tanda khusus, tapi kalau fungsi dia pasti relasi tapi dia punya catatan khusus ya, relasi yang istimewa. Nah seperti ini silakan. Nah demikianlah anak-anakku pelajaran hari ini. Belajar dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja